Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini sekali lagi kami mendiskusikan bahwa polusi cahaya tidak akan menghambat hadirnya fajar. Ini video kami yang nggak tahu sudah mungkin ketiga ini. Seperti biasa, ini ada dari Islamic Science Research Network UHAMKA Jakarta yang kali ini dalam rangka kerjasama dengan Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yang diwakili oleh Dr. Arwin Butar-Butar, Abu Yazid Raisal, Muhammad Hidayat, Maraton Ritonga, yang melalui kerjasama ini kita sudah keberapa kali. Oke, pendahuluan. Masih banyak saja komentar yang mengatakan bahwa polusi cahaya menyebabkan fajar muncul terlambat. Nah, ini sebetulnya kan kecenderungannya bahwa kami memperoleh harga sun depression angle yang cuma 13 derajat teratanya itu ya karena akibat polusi ini. Jadi sudah betul lah apa yang ditetapkan sekarang minus 20 derajat, kira-kira begitulah arahnya itu. Nah, cuman persoalannya para komentator ini hanya berteori aja nih. Tidak pernah melakukan perhitungan kehadiran fajar sendiri. Bahkan data pun tidak punya. Ada seorang pembaca Facebook saya ngeyel terus. Kemudian saya beri ultimatum. Saya beri Anda waktu 3 minggu untuk memberikan rumus fisika. Kalau tingkat polusi cahayanya sekian, keterlambatannya sekian menit. Kalau tingkat kedua, kategorinya 10 menit. Itu silakan berikan ke saya rumusnya. Kemudian akan saya lihat apakah itu bisa berlaku atau enggak rumus itu. Sudah hampir 1 tahun sekarang tidak keluar juga. Jadi cuman teori aja orang-orang seperti ini. Yang keduanya, beberapa minggu lalu ada di detik.com rasanya itu ada komentar dari seorang direktur di Kemenag lah bahwa ISRN itu menggunakannya ketika warna merah keluar. Sebetulnya yang dianu kalau kita warna putih katanya. Ini komentar juga orang nggak pernah melakukan sendiri, ini nggak pernah lihat datanya pun nggak. Kemenag itu yang diwakil oleh Badan Hisab Ruqyat, Kemenag itu menggunakan data SQM. Data SQM itu bukan imaging sensor, jadi tidak ada warna putih, warna merah, tidak ada. Itu non-imaging sensor, jadi sudah tinggal angka-angka numbers gitu aja. Jadi ini semacam ini komentar-komentar yang tidak tidak memiliki dasar saintifik gitu. Komentar yang ketiganya dari anggota Badan Hisab Ruqyat yang ngotot bahwa dapat di Labuan Bajo minus 19,5 derajat. Jadi itu sudah betul apa yang kita lakukan selama ini. Padahal datanya cacat, cara prosesnya ngawur, pakai Excel aja salah. Jadi susah seperti itu. Kemudian satu data itu cukup. Loh, ini lebih ngawur lagi. Karena apa? Kalau kita nabung ke bank dengan 1 juta rupiah saja, bank itu ngeceknya sampai 3 kali. Dihitung manual, kemudian dibalik tumpukannya uangnya itu, dihitung lagi manual. Masih kurang meyakinkan, taruh di atas mesin hitung kan, hitung. Setelah 3 kali baru oke dibukukan tabungan Anda. Jadi tidak masuk dalam logika yang sederhana pun tidak masuk gitu loh. Bagaimana urusan ibadah ratusan juta umat hanya dilakukan dengan satu datanya pun cacat, kan kacau itu. Jadi ini sekali lagi akan menjelaskan bahwa polusi cahaya tidak akan menghambat kehadiran fajar. Mungkin menghambat beberapa detik, sekian detik mungkin, tapi tidak ada pengaruh apa-apa karena ketelitian jadwal sholat itu dalam menit. Jadi tidak ada pengaruhnya apa-apa.
Nah, kemudian OIF UMSU ini di beberapa hari terakhir ini menggunakan sensor perekam fajar berupa DSLR kamera Canon, sebetulnya dengan Sky kamera, tapi dalam hal ini kita akan hendak mendiskusikan Canon. Waktu pengamatannya 30 Juni 2020. Polusi cahaya sangat kuat, bahkan ada sumber sinar spotlight yang mengarah langsung ke kamera. Jadi kamera itu menghadap pada spotlight yang sangat kuat ini. Video ini melaporkan polusi cahaya sama sekali tidak menghambat kehadiran fajar. Karena kami dapat menapis polusi cahaya di latar depan atau foreground dari kemunculan fajar di latar belakang background. Jadi ini terpisah sama sekali. Hasil perhitungan sun depression angle kehadiran fajar praktis sama untuk dua kasus yang pertama adalah kita menggunakan original image, yang keduanya kalau image itu kita crop sehingga sumber sinar polusinya itu berkurang. Kita lihat. Nah, sekarang kasusnya adalah kameranya Canon, stasiunnya Observatorium Ilmu Falak UMSU, tanggalnya 30 Juni 2020. Image-nya, citranya original. Lihat. Nah, ini original nih dia. Original, makanya itu ini fotonya foto 9794. Ke sini ada 5184 pixel. Ke sini ada 3456 pixel. Oke. Jadi geometrik resolusinya sangat tinggi sekali, 5000 lebih pixel kali 3500 pixel. Oke, ini sumber sinarnya. Polusi cahaya di mana-mana, dan ini yang paling kuat sekali. Ini mengarah betul ke arah kamera. Jadi nanti dalam kasus kedua kita crop di sini, kita crop. Jadi sumber sinarnya sumber polusi cahayanya lebih kecil lah, lebih sedikit. Oke, ini hasilnya. Ketika menggunakan foto yang original, ini dummy numbers. Kemudian ini nomor fotonya, ini yang tadi pertama kali kita tunjukkan, itu yang pertama kali kita gunakan. Diambil pada 5:40:00, standar deviasinya kita hitung 13,31, sehingga dip pada saat itu minus 9,86. Terus kita hitung semuanya dan kita plot. Kemudian plot ini kita dekati dengan fungsi polinomial. Ini fungsi polinomialnya, ini waktu, ini standar deviation ini. Oke. Kemudian dari situ kita secara matematik bisa menghitung titik kehadiran fajar sebagai titik terendah pada polinomial ini jatuh pada 5:48:30 pada pukul 5:48:40 pada foto nomor 9845, standar deviasinya 13,45. Pada saat itu sun depression angle matahari pada kedudukan minus 7,91 derajat di bawah ufuk. Oke. Kemudian kita lihat, nah ini kita evaluasi, kita verifikasi dengan 3D surface model. Nah, ini foto aslinya, ini plot yang tadi, ini adalah foto yang diambil adalah ini. Ini foto yang diambil 9794 pada 5:40, pada saat itu minus 9,86 derajat di bawah ufuk matahari. Surutnya sendiri pada 6:19:31. Ini lihat, ini sumber sinar ini lihat kuat, tapi ini kita akan konsentrasi pada ini, pada mendeteksi kehadiran fajar di langit lepas ini, di background, di foreground, di background, background. Oke, sekarang kita lihat foto berikutnya. Nah, ini pada foto ini sumber sinarnya masih kuat, jam 98:13, pukul 5:43:10, pada saat itu minus 19,14 derajat di bawah ufuk. Tidak ada bedanya, artinya fajar belum muncul. Kemudian kita terus pada 98:21, 98:30, 98:40, masih belum kelihatan ada. Nah, kalau kita masuk ke sini, ini agak sedikit terangkat.
Bandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, ini agak sih. Cuman mata telanjang masih susah lah. Nah, kita akan melihat ini karena ini awal kehadiran fajar. Kita akan lihat kalau posisinya di sini. Ya, akan terangkat lebih nyata lagi. Nah, lihat. Jadi pada posisi ini, foto nomor 9866, pukul 5.52.00, posisi matahari 7,11 derajat. Yang tadi fajar itu terdeteksi pada saat 7,91 derajat di bawah ufuk matahari. Dan ini berikutnya, ini sudah naik. Kalau kita berikutnya lagi, yang ini, wah sudah, oh ini, wah, sudah. Artinya ini bukti bahwa fajar itu tadi muncul di sini. Cuman kita belum bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi ini, nah, kemudian masih ada satu lagi, nah ini. Nah, kalau kita perhatikan ini mendung ini mendung, awan lah. Ini juga awan. Nah, ini kelihatan awan tidak mengganggu sama sekali kehadiran fajar. Dan itu sudah terdeteksi sudah di sini. Cuman kita belum bisa melihatnya secara kasat mata. Nah, pada saat sekarang kita lihat kalau kasusnya adalah kamera Canon, tetap foto yang tadi, tapi image-nya kita crop. Kita crop nih, potong ini di sini. Jadi sekarang jumlah pikselnya ke sana tetap, yang ke arah X itu tetap 5.184 piksel. Kalau yang ke bawah ini cuma 2.600. Tadi kan 3.400-an. Sekarang 2.600 kita potong. Kita lihat ini. Artinya sumber cahaya sudah kita yang kuat sudah kita. Nah, ini tadi seperti tadi foto number, dan ternyata ini perhitungan ini jatuh pada 5.48.00. 30 detik, ada beda memang 30 detik, tapi itu adalah stokastik sifatnya. Stokastik. Karena masih dalam kurang dari 1 menit kan. Pada saat itu, jadi kalau stokastik sudah kita mengukur berat badan kita bisa berbeda-beda. Sekarang 15 menit kemudian kita ukur beda pasti. Itu namanya stokastik. Nah, inilah ini bedanya. Tadi 7,91, sekarang dapat minus 8,103. Jadi perbedaan seperti ini stokastik. Ini artinya sama. Artinya sama. Oke. Kita lihat verifikasi dengan 3D surface model. Ini foto yang tadi. Ini fotonya tetap kita gunakan ini. Cuman kita crop aja sekarang. Pada 9794, ini seperti ini. Pada 9813 ini. Ini tadi yang kuat itu spotlight itu tidak ada sekarang. Oke. Kemudian nah disinilah algoritma yang kita kembangkan mendeteksi kehadiran fajar. Karena setelah itu kemudian naik secara eksponensial. Nah, ini lihat. Kalau bandingkan dengan yang tadi, ini kelihatan udah naik. Nah, ini naik. Kemudian ini naik. Ini naik. Nah, jadi kesimpulannya, kombinasi awan tebal, tadi ada awan tebal, dan polusi cahaya tidak menghambat kehadiran fajar. Setelah kita hilangkan, sama dua-duanya memperoleh 7,91 dan 803. Dan perbedaan itu stokastik, bukan perbedaan karena sistematik. Karena tidak ada yang mampu menahan gelombang energi sinar matahari yang bergelombang datang semakin membesar dari detik ke detik. Ini titik di situ. Kuncinya di situ. Dan itu mengikuti fungsi eksponensial. Algoritma pemrosesan data citra 3 dimensi mampu menapis polusi cahaya di latar depan atau foreground dari fajar yang muncul di latar belakang atau background. Dengan penjelasan video ini, rekor kehadiran fajar pada sun depression angle sekitar minus 8 derajat
telah dikonfirmasi dengan 4 metode. Pertama pakai data Canon yang 30 Juni ini ya, 30 Juni. Pertama pada data Canon dengan original image, artinya tanpa di crop. Dengan data foto Canon tapi kita crop. Dengan data foto all sky juga dapat apa tuh 7,71 kan pada video saya yang lalu. Jadi semuanya dalam kisaran itu 7,71, 7,91, ada lagi 803. Jadi dalam kisaran yang masih stokastik. Kemudian yang keempat, analisis 3 dimensi 3D surface model untuk A, B maupun C. Untuk ini sudah kita lakukan. Semuanya mengkonfirmasi kehadiran fajar pada sekitar minus 8 derajat tersebut. Jadi mau apa lagi yang dibuktikan kalau seperti itu? Fajar tidak akan terpengaruh oleh polusi cahaya. Itu kesimpulannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Kemudian ini maaf, tambahan lagi, ISRN mengundang partisipasi umat Islam di dunia untuk menyumbangkan data subuh dunia. Bisa diambil dengan kamera gadget, atau dengan drone, atau dengan kamera DSLR, silahkan. Dalam rangka penyusunan Global Twilight Pattern. ISRN siap membantu memproses data gratis tanpa dipungut biaya. ISRN mendorong penggunaan drone untuk memperoleh data subuh. Mengapa? Karena berarti tidak perlu pergi ke ketinggian untuk memotret UFO. Tapi alternatifnya bisa saja digunakan kamera gadget Anda. Tentu saja kalau seperti ini memang sebagusnya Anda pergi ke ketinggian atau di pinggir pantai ke arah timur. Kita bersama-sama membangun peradaban umat Islam. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.